Halo semuanya, kembali lagi di sini dengan Hakim dan kali ini kita akan membahas sebuah berita yang mengejutkan di mana pemerintah pada tanggal 31 Desember 2021 tiba-tiba melarang ekspor batu bara dengan alasan bahwa stok di PLN sudah sangat tipis dan sehingga terpaksa harus dilakukan. Ini agak sangat disayangkan karena tidak diantisipasi sebelumnya dan tiba-tiba saja dipukul rata semua produsen batubara tidak bisa mengekspor, teman-teman. Ini tentu sangat merugikan bagi produsen yang sudah taat untuk memberikan pasokan batubara sesuai dengan DMO yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, tentu saja ekspor batubara ini ketika dilarang tidak hanya merugikan pemerintah sendiri di mana royalti dan devisanya tidak bisa didapatkan. Selain itu, bagi perusahaan batubara tentu mereka yang sudah punya kontrak jangka panjang, mereka harus supply, tentu tidak bisa supply dan ini bisa mengancam klausul kontrak yang mereka lakukan bersama dengan mitra. Belum lagi dengan apabila mereka sudah sewa kapal, ada biaya tambahan yang harus dibayarkan dengan sewa kapal itu, padahal sewa kapalnya tidak bisa dijalankan secara optimal. Nah, tapi kita sebagai investor tentu bisa melihat peluang apabila harga saham cukup dalam turun, maka kita bisa masuk ke dalam saham-saham yang sudah kita analisis dan kita incar sebelumnya. Dan kali ini aku akan membahas salah satu saham yang gue incar dan aku cek ini tidak terlalu terpengaruh dengan adanya pelarangan ekspor tersebut. Yuk kita sama sahamnya, yaitu saham apa? Saham PTBA. Halo semuanya, kembali lagi di sini dengan Hakim dan kali ini kita akan membahas sebuah berita yang mengejutkan di mana pemerintah pada tanggal 31 Desember 2021 tiba-tiba melarang ekspor batu bara dengan alasan bahwa stok di PLN sudah sangat tipis sehingga terpaksa harus dilakukan. Ini agak sangat disayangkan karena tidak diantisipasi sebelumnya dan tiba-tiba saja dipukul rata semua produsen batubara tidak bisa mengekspor, teman-teman. Ini tentu sangat merugikan bagi produsen yang sudah taat untuk memberikan pasokan batubara sesuai dengan DMO yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan kali ini aku akan membahas salah satu saham yang gue incar dan aku cek ini tidak terlalu terpengaruh dengan adanya pelarangan ekspor tersebut. Yuk kita sama sahamnya, yaitu saham apa? Saham PTBA. Jadi pada tanggal 31 Desember kemarin, ESDM mengeluarkan surat di mana perusahaan batubara sudah tidak boleh lagi melakukan ekspor batubara ke luar negeri selama sebulan dimulai dari tanggal 1 Januari 2022. Tentu ini bisa menjadi hal yang sangat berat kepada emiten batubara ya. Ini beritanya bisa dilihat salah satunya di bisnis.com dan ini surat keberatan dari APB sudah dilayangkan ke SDM bahwa kebijakan itu sepertinya tergesa-gesa dan bahwa memang sepertinya tidak ada antisipasi yang cukup untuk mencegah persoalan di mana PLN ini terancam kekurangan batubara. Karena apabila ini diantisipasi dari awal, semestinya tidak perlu ada pelarangan seperti ini di mana semua perusahaan batubara terdampak, tidak hanya perusahaan batubara yang menjual batubaranya dengan presentasi yang rendah saja. Tapi kita sebagai investor, kita harus melihat resiko ini, ada opportunity, ada risiko. Nah, opportunity-nya seperti apa? Apabila harga batubara ini turun banyak, apalagi untuk PTBA di mana porsi ekspornya relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan peers seperti Adaro, seperti TMG dan Harum, maka ada peluang yang cukup besar di batubara ini. Next, jadi kita akan membahas apakah PTBA cukup menarik dengan adanya sentimen negatif seperti sekarang. Sekilas PTBA ini adalah perusahaan batubara yang sudah cukup lama. IPO-nya saja tahun 2002 bisa dilihat di layar. Kemudian
eh, usahanya itu sudah terintegrasi mulai dari upstream ke downstream, di mana ada tambang dan jasa penambangan, setelah itu ada logistik atau pengangkutan dan port, setelah itu ada trading atau perdagangan batubara ke mitranya. Selain itu di downstream ada ketenaga listrikan yaitu PLTU, kemudian ada gas dan lain-lain ini. Cuman secara penjualan dan laba ini PTBA masih didominasi oleh batubara. Nah, sedangkan bisa dilihat juga di sini untuk shareholdernya bisa dilihat di 5 bulan dari Juli sampai November 2021, di mana terjadi penurunan jumlah pemegang saham, yaitu bulan Juli, September, dan Oktober. Artinya apa? Artinya terjadi perubahan kepemilikan, perpindahan kepemilikan dari banyak orang ke sedikit orang. Jadi semacam ada akumulasi oleh pemegang saham yang mempunyai modal lebih tinggi. Jadi bisa kita lihat di grafik harganya. Di sini dapat dilihat bahwa harga PTBA sendiri pernah naik cukup drastis 3.000 di akhir tahun 2021. Kemudian pada saat mau RUPS dia sempat naik turun. Kemudian pada saat RUPS yaitu di awal April terjadi penurunan cukup signifikan dari sekitar 2.800 menjadi paling rendah di bulan Juli di sekitar 2.000. Kenapa seperti itu? Karena pengusaha pemegang saham merasa banyak mungkin yang kecewa dengan hasil dividen yang tidak sesuai dengan ekspektasi sehingga melakukan penjualan. Nah, berhubungan dengan eh, adanya perubahan kepemilikan itu terjadi bisa dilihat di layar sebelumnya, itu di Juli, September dan Oktober bisa dilihat di sini. Saya kotakin warna orange bahwa untuk bulan Juli harganya sempat naik sedikit. Jadi sini ada fase akumulasi. Kemudian di September dan Oktober juga terjadi akumulasi dan sempat naik. Jadi meskipun demikian ini tidak terlalu jelas akumulasi di Oktober sama November itu, September sama Oktober itu di tanggal berapa. Jadi intinya apabila akumulasi dilakukan di Oktober, ini harga sekarang masih cukup layak. Nah, sedangkan untuk balance sheet dan pendapatan sendiri bisa dilihat, pendapatan batubara ini PTBA ini naik 150% dari 12 triliun ke 19 triliun. Kemudian secara bottom line lebih besar lagi sebesar 280% dari 1,7 triliun menjadi 4,85 triliun. Jadi sedangkan untuk balance sheet bisa dilihat di liabilitas. Liabilitasnya ini termasuk sangat kecil sekali ya untuk yang berbunga. Bisa dilihat bahwa liabilitasnya memang sepertinya besar. Total 11 triliun dan labanya 4,8 triliun. Tetapi sebenarnya laba hutang yang berbunga itu nggak banyak. Ini bisa saya jumlah di sini, dari sini, sini dan sini menjadi 140 miliar, teman-teman. Jadi secara balance sheet dia sangat kuat. Sedangkan untuk pendapatannya sendiri dia kebanyakan dari pihak berelasinya cukup besar sebesar 8 triliun dari sekitar 19 triliun. Sedangkan pihak berelasi ini terdiri dari dua terutama yaitu PLN dan Indonesia Power. Itu total ada 6 triliun. Secara historis ini ROI-nya termasuk sangat kuat sekali. ROI-nya itu selalu 2 digit, bahkan sempat 30-an% pada saat batubara all time high di tahun 2018 dan 2017. Sedangkan untuk ROI tahun kemarin adalah paling rendah menjadi 14% saja, tapi itu masih 2 digit ya. Jadi PTBA ini meskipun batubara harganya drop, dia termasuk masih sangat untung. Kemudian untuk PER sendiri sangat bervariasi, mulai dari pernah di angka 5, 14, 6, 9, 7 dan terakhir kemarin 13. Nah, saat ini PER-nya di bawah 5. Ini merupakan menawarkan opportunity yang cukup menarik, terutama apabila harga batubara dapat dipertahankan di level yang sekarang. Sedangkan untuk dividen dapat dilihat dividennya itu mulai banyak membayar di tahun 2017 sekitar 300. Jadi untuk harga di bawah 3000
ini sangat menarik karena dividen yieldnya aja sekitar 10%. Hanya saja kemarin itu karena perusahaan itu capek, maka dividennya sekitar Rp75. Oke, next. Kemudian untuk secara PER ini sangat murah, tadi 4,8, kemudian PB 1,47, ROI untuk tahun ini diproyeksikan 30,59%. Sedangkan sahamnya sendiri yang beredar ada 11 miliar dengan market cap 30 triliun. Nah, untuk harga batubara sendiri PTBA ditentukan oleh HBA atau harga batubara acuan, itu menggunakan 4 indeks yang dirata-ratakan untuk kualitas tertentu seperti yang ada di tampilan layar. Sedangkan untuk penjualan batubara yang untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan, maka menggunakan harga batubara rata-rata sebesar 50% untuk bulan terakhir, kemudian 20% sebulan sebelumnya, dan 20% 3 bulan sebelumnya. HBA cenderung naik turun ya, untuk Oktober 161 USD per ton, kemudian naik menjadi 200-an, dan Desember turun kembali menjadi 159. Dan untuk Newcastle sendiri harga batubaranya juga sekitar 151. Oke, jadi PTBA ini perlu dianalisis lagi apakah benar-benar menawarkan investasi yang menarik dari sisi price dan value-nya, dimana kalau investasi maka mau nggak mau value dan growth-nya itu harus lebih bagus dari price-nya. Nah, kemudian untuk resiko sendiri, batubara ini termasuk sektor yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi dari harga batubara itu menentukan profitabilitas, kemudian curah hujan itu juga menentukan volume produksi, dimana kalau hujannya terlalu berat maka bisa menghambat proses penambangan. Kemudian yang ketiga ada regulasi pemerintah, dimana regulasi pemerintah itu untuk batubara bisa banyak banget, dari DMO itu juga banyak berapa persennya, kemudian berapa harganya, kemudian ekspornya seperti apa, royalti dan izin. Kemudian ada juga sentimen ESG di sisi investor. Jadi saat ini resikonya apabila investor itu mempertimbangkan ESG, maka ada keengganan bagi mereka untuk melakukan investasi di batubara. Sedangkan untuk kelebihannya, PTBA ini kuat di hilirisasi karena adanya DME dan mereka juga mempunyai PLTU. Kemudian ada kesiapan transisi ke green energy dengan adanya PLTS. Kemudian dari sisi penjualan, mereka sudah cukup dapat dikatakan terjamin karena paling nggak ada sinergi BUMN, di mana PLN dan Indonesia Power akan menjadi pembeli siaga. Serta dibandingkan dengan perusahaan batubara yang lainnya, nggak semua batubara itu perusahaannya punya balance sheet yang kuat. Dan PTBA ini salah satu yang mempunyai balance sheet kuat, terbukti dengan hutang banknya yang dapat dikatakan hampir mendekati nol. Nah, demikian untuk pembahasan PTBA, dan dari valuasi bagi kami cukup menarik, apalagi dengan adanya sentimen ini. Apabila harganya lebih turun lagi, ini bisa menjadi opportunity untuk melakukan pembelian PTBA di harga yang lebih murah. So, demikianlah pembahasan PTBA di episode kali ini. Apakah menurut kamu cukup menarik untuk dipantau harganya minimal sebulan ke depan? Apabila harganya cukup menarik, maka bisa dipertimbangkan. Tapi disclaimer on ya, ini adalah bukanlah rekomendasi tetapi adalah edukasi. So, see you next time dan salam cuan, cuan, cuan.